Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Cerita Horor Story. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri, kali ini saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Kalian jangan subscribe channel ini. Kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar. Bagi yang non-muslim menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya, selamat menyimak. Pesugihan di hutan larangan. Di sebuah desa kecil bernama Uringin, terselip kisah yang tak pernah benar-benar dibahas di tengah terang hari. Di desa ini, ada hutan yang disebut hutan larangan. Tak banyak yang berani masuk ke sana. Konon, hutan itu adalah tempat makhluk gaib berkumpul. Namun, ada juga desas-desus bahwa orang-orang yang ingin cepat kaya bisa meminta bantuan makhluk halus di sana. Ini adalah cerita tentang seorang pemuda bernama Raka yang memutuskan untuk menempuh jalan gelap ini. Awal keputusasaan, Raka adalah seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama meninggal, dan penghasilannya sebagai buruh tani tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Utang menumpuk, dan ancaman dari rentenir semakin mendesaknya. Suatu malam, dalam keadaan putus asa, Raka duduk di balai bambu kecil di depan rumahnya. Ia mendengar percakapan dari tetangganya yang membahas tentang pesugihan di hutan larangan. Salah satu tetangga berkata, kalau sudah mentok, ya tinggal ke sana. Tapi, berani bayar harganya enggak? Raka yang awalnya ragu mulai tergoda. Kalau ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibu, aku harus mencoba, pikirnya. Masuk ke hutan larangan. Dengan bekal keberanian dan niat yang sudah bulat, Raka masuk ke hutan larangan saat malam mulai larut. Angin dingin yang menusuk dan suara-suara aneh dari balik pepohonan membuat bulu kuduknya meremang. Namun, ia terus melangkah hingga menemukan sebuah pohon besar yang diyakini sebagai tempat ritual pesugihan. Siapa yang berani memanggilku di tengah malam? Suara berat menggema dari balik kegelapan. Raka tersentak, namun ia memberanikan diri menjawab, aku ingin kaya. Aku ingin menolong ibuku yang sakit. Dari balik pohon, muncul sosok wanita dengan wajah setengah tertutup kain merah. Matanya tajam, bibirnya merah menyala, dan tubuhnya diselimuti aroma dupa yang menusuk. Aku bisa membantumu, tapi, kau tahu harga yang harus kau bayar, bukan? Raka mengangguk. Aku akan membayar berapapun harganya. Wanita itu tersenyum dingin. Harga pesugihan adalah bagian dari jiwamu. Setiap tahun, kau harus mempersembahkan sesuatu yang berharga. Perjanjian dengan makhluk gaib. Raka diberikan sebuah cincin emas dan diberitahu bahwa mulai esok hari, kekayaan akan menghampirinya. Namun, setiap malam bulan purnama, ia harus datang ke hutan larangan untuk mempersembahkan darah segar. Esok harinya, keajaiban mulai terjadi. Utangnya lunas secara ajaib, sawahnya mendadak subur, dan banyak orang datang menawarkan kerjasama. Dalam waktu singkat, Raka menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Namun, di balik kekayaannya, ada ketakutan yang terus menghantuinya. Setiap malam bulan purnama, ia harus memenuhi perjanjiannya dengan membawa ayam hitam ke hutan larangan. Jika ia gagal, nyawanya yang akan diambil. Kekayaan yang membawa kutukan. Setahun berlalu, dan Raka semakin larut dalam kemewahan. Namun, ibunya merasa ada yang aneh. Nak, aku merasa ada sesuatu yang tak beres denganmu. Dari mana semua uang ini berasal? Raka hanya tersenyum dan mengelak. Namun, dalam hatinya, ia merasa bersalah. Ia sadar bahwa semua ini bukan miliknya secara sah. Saat bulan purnama berikutnya tiba, Raka merasa gelisah. Ia lupa membawa persembahan karena terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya. Tengah malam, ia terbangun oleh suara ketukan di jendela. Ketika ia membuka tirai, sosok wanita yang memberinya kekayaan muncul. Kau melanggar janjimu, Raka, bisiknya. Wajahnya yang dulu cantik berubah menjadi mengerikan, dengan mata hitam pekat dan taring yang mencuat. Pelarian yang sia-sia. Raka mencoba melarikan diri, namun hutan seperti hidup dan menelannya. Setiap jalan yang ia pilih membawa kembali ke pohon besar tempat ia pertama kali membuat perjanjian. Wanita itu terus mengejarnya, sementara suara-suara aneh bergema di sekelilingnya.
Akhirnya, Raka berlutut dan memohon ampun. Namun, wanita itu hanya tertawa. Kau sudah terlambat, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Esok harinya, warga desa menemukan Raka tergeletak di tepi hutan. Matanya kosong, dan tubuhnya kaku seperti patung. Semua kekayaan yang ia miliki menghilang dalam semalam. Rumahnya kembali menjadi gubuk reot, dan ibunya meninggal tak lama setelah itu. Sejak kejadian itu, warga desa semakin takut pada hutan larangan. Kisah Raka menjadi pengingat bagi siapa saja yang ingin menempuh jalan pintas. Kekayaan yang diperoleh dari cara-cara gelap hanya akan membawa kehancuran. Malam-malam di desa Uringin seringkali diiringi suara angin yang melolong dari arah hutan. Beberapa orang percaya itu adalah jeritan Raka yang masih terjebak di sana, menjadi bagian dari perjanjian yang tak pernah bisa ia selesaikan. Cerita ini mengajarkan bahwa segala sesuatu ada harganya. Jalan pintas untuk mencapai kesuksesan seringkali membawa risiko yang lebih besar daripada yang terlihat.